teman-teman ketika memulai untuk memasukkan KTP, masukkan nomor HP itu akan dihadapkan dengan fitur login yang dimana teman-teman harus memasukkan nomor telepon yang sudah terdaftar, karena kan teman-teman sudah masukkan atau sudah mengirim data lah kayak gitu. Jadi teman yang sudah ngirim data itu bisa masukkan nomor telepon di sini yang sudah terdaftar kayak gitu. Jadi nggak semua orang bisa akses fitur kolektor ini. Nah, aplikasi kolektor. Nah, pertama kita memasukkan nomor telepon yang sudah terdaftar di sini. Setelah itu kita login. Nah, setelah login itu bakalan muncul kode OTP. Kode OTP ini dikirim melalui SMS. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa nomor telepon yang dipakai untuk daftar itu bisa menerima SMS atau masih aktif, karena kan banyak pelestari atau user itu nomornya sudah nggak aktif tapi WA-nya masih aktif, tapi yang dipakai daftar itu ya nomor WA-nya. Jadi otomatis nggak akan bisa login karena kode OTP itu ditransfer atau dikirim melalui SMS kayak gitu. Jadi sisa memasukkan kode OTP-nya itu 4 angka melalui yang sudah masuk lewat SMS. Setelah itu izinkan, setelah itu sisa masukkan berapa 4 angka itu terus send. Nah, setelah kita memasukkan kode OTP-nya itu bakalan muncul tampilannya seperti ini. Ini adalah menu utama di aplikasi kolektor, yang dimana ada profile, terus ada aktif, ada titik lokasi pelestari itu sendiri atau kolektor, terus ada home, ada chart, ada sell, earning, dan profile. Nah, di sini saya mau menjelaskan secara detail fungsi-fungsi dari fitur-fitur ini. Pertama, profile ini adalah menunjukkan foto pelestari itu sendiri atau kolektor itu sendiri. Itu bakal muncul di profile kayak gitu. Jadi identitas pelestari juga akan muncul kapan mulai aktif, terus ada kode referral juga di situ, nanti akan bisa jelaskan. Terus ada fitur aktif nih. Ini kan warna hijau, berarti menunjukkan bahwa teman-teman sudah siap untuk menerima orderan dari user. Sistem yang kami terapkan ini kurang lebih sama seperti Gojek Grab. Jadi bagi teman-teman yang pekerjaan sampingannya Gojek Grab itu paham banget bagaimana menggunakan aplikasi ini. Nah, karena kurang lebih bakalan sama. Di sini ada fitur aktif. Jadi kalau warna hijau ini berarti sedang aktif. Nanti kalau teman-teman klik yang ini untuk rubah jadi warna merah, itu jadi non-aktif, jadi bakalan nggak bisa masuk orderan. Jadi harus dipastikan bahwa fitur aktif ini sudah diaktifin. Terus di sini ada titik lokasi pelestari. Jadi teman-teman harus betul-betul update nih titik lokasinya di mana kayak gitu, karena orderan itu kita bisa detect itu by GPS. Jadi di mana sih teman-teman ada ya, itu bakalan orderan sekitar situ bakalan bisa masuk kayak gitu. Nah, kadang kan GPS itu nggak akurat kan ya. Jadi untuk mengakuratkan titik lokasi pelestari itu bisa menggunakan fitur ini, yang ini. Fitur yang ini untuk fokus ke titik lokasi teman-teman atau refresh lah kayak gitu. Jadi supaya bisa langsung ada di titik lokasi. Terus ada menu home. Home itu adalah tampilan utama seperti ini, tampilan utama. Terus ada chart juga. Chart itu adalah menu keranjang untuk melihat daftar item yang telah di pick up. Jadi kalau teman-teman sudah jemput 6-7 titik lokasi, itu bakalan muncul semua di chart di sini. Di sini bakalan muncul semua, atau bisa dikatakan sebagai keranjang yang teman-teman sudah jemput orderan itu bakalan terkumpul semua di sini. Terus sell ini adalah fitur yang disediakan oleh Octopus untuk mengetahui di mana sih titik penjualan barang setelah kita melakukan penjemputan di user. Nah, fitur sell ini yang digunakan untuk mengetahui di mana checkpoint atau dropbox terdekat untuk menyetorkan sampah plastik dan juga popoknya. Situ sudah jelas jaraknya, di situ sudah jelas titik lokasinya di mana, dan di situ juga sudah jelas
nomor teleponnya, jadi bisa dikonfirmasi aja dulu kayak gitu. Takutnya si checkpointnya atau Dropboxnya itu dia lupa nonaktifin aplikasi, dia nggak mau terima barang karena dia mau libur atau apa kayak gitu. Jadi bisa dikonfirmasi aja. Jadi bisa digunakan fitur sel ini untuk mengetahui titik lokasi Dropbox atau checkpoint. Terus ada earning, menu earning melihat untuk riwayat penjualan pengepul kayak gitu. Jadi semua yang teman-teman sudah lakukan penjualan itu bakal muncul semua di sini. Terus ada profile juga. Profile ini kalau teman-teman klik profile ini bakalan muncul tampilan foto profil, terus juga kode referral. Terus juga kalau mau di logout juga boleh, tapi masuk ke fitur profile ini. Mana kedip mata? Sampai di sini udah jelas ya. Ini apa ini? Rambut. Nah, kita masuk ke menu keranjang. Ini tampilan di sini adalah menu home atau tampilan utama. Terus kalau saya klik chart akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, menu chart ini di sini akan muncul semua orderan yang terkumpul atau barang-barang yang sudah terkumpul yang teman-teman udah selesaikan di user, bakalan terkumpul semua kayak di sini. Anggaplah menyelesaikan 7 titik atau 10 titik ya bakalan tertampung semua di sini. Dimana di sini teman-teman juga bisa lihat ada ADES, ini nama barangnya, terus ada pet bening besar itu nama itemnya, terus jumlah DTBM-nya juga sudah ada di sini. Nah, ini jumlah DTBM-nya berapa, terus jumlah itemnya berapa. Nah, ini semua bakalan terrecord semua di sini, bakalan terekam semua dan akan tersimpan di menu chat. Jadi kalau teman-teman habis jemput 9 titik itu bakalan muncul semua di sini. Nah, terus ada itemnya, berapa item sih semua ini. Nah, ini nggak usah dihitung lagi karena ini sudah ada semua di aplikasi. Ada 282 item kayak gitu, dengan estimasi total poin yang akan didapatkan oleh user adalah pelestari adalah 5.451. Nah, kalau teman-teman melakukan penjualan sampah plastik di checkpoint, nantinya teman-teman akan langsung dapat uang cash dari checkpoint. Jadi total yang ini 5.451 itu akan teman-teman bisa langsung dapatkan di checkpoint pada saat teman-teman melakukan penyetoran di checkpoint terdekat kayak gitu. Jadi sisa minta aja, tapi kebanyakan teman-teman yang sudah berjalan sekarang itu dia nggak mau ambil duitnya dulu, dia tampung dulu nih, dia tampung sekitar mungkin sebulan baru dia ambil kayak gitu, karena kan kalau penyetoran cuma 5.000, 7.000, jadi kan dikit banget kan ya. Jadi untuk bagusnya sih kalau saya disarankan untuk ditampung aja dulu, sisa dicatat aja setelah penyetoran. Penyetoran pertama berapa dapat 541, ya udah dicatat manual aja. Nanti di akhir bulan sisa ditambahin aja. Jadi berapa sih yang teman-teman dapatkan dari hasil jual sampah plastik kayak gitu. Jadi sekali lagi bahwa teman-teman pada saat melakukan penjualan di checkpoint untuk menyetor sampah plastik, botol kaleng itu akan mendapatkan uang cash langsung dari checkpoint. Terus ini kalau teman-teman sudah klik chart, ini bisa dilakukan penjualan sampah. Sisa digeser aja nih, yang warna hijau, sisa digeser aja. Setelah digeser udah. Nah, terus ada menu profile atau earning juga di sini. Yang tadi saya jelaskan bahwa teman-teman ketika mungkin jaringannya kurang bagus atau apa, bisa dilakukan logout dulu, masuk ke profile, terus logout aja atau keluar kayak gitu. Nanti sisa masukkan lagi nomor HP. Jadi sisa tunggu kode OTP lewat SMS kayak gitu. Nah, ini ada foto profile Pelestari, terus nama kolektor atau nama Pelestari, terus ini ada kode referral.
Nah, setiap pelestari yang terregistrasi, yang mempunyai akun, itu mempunyai kode referral yang berbeda-beda. Yang dimana ketika pelestari mengedukasi user atau mengedukasi masyarakat, teman, keluarga, atau siapa yang mau menggunakan aplikasi ini, itu boleh-boleh saja gitu, karena di sini kita ada reward yang kita bisa berikan kepada pelestari, yang dimana ketika teman-teman pelestari mengedukasi mereka untuk download aplikasi Octopus, sebelum registrasi itu masukkan kode referral yang dimiliki oleh pelestari. Nah, kode referral ini fungsinya akan teman-teman pelestari atau kolektor akan mendapatkan poin DTBM sebesar 2.500 poin DTBM akan masuk di sini dan nantinya akan bisa ditarik. Nah, untuk masuk 2.500 persyaratannya pertama ada 3. Pertama, si user ini masukkan kode referral 1 yang benar. Yang kedua, si user ini melakukan transaksi minimal 1 kali. Yang ketiga, harus dipremiumkan. Tadi kan saya dengar ada pelestari yang bilang kalau mau penarikan harus dipremiumkan. Iya. Jadi teman-teman pelestari ketika ada yang melakukan proses tahap 3 ini di sisi user, itu bakalan dapat poin 2.500 per satu user, asalkan melewati 3 proses itu. Nah, itu. Yang sekali lagi saya ulangi, pertama masukkan kode referral, yang kedua minimal transaksi 1 kali, yang ketiga harus dipremiumkan. Nah, gitu. Terus nanti poinnya itu kalau sudah dilakukan 3 tahap itu bakalan masuk ke sini. Nah, poin yang ini yang nantinya itu bisa dilakukan penarikan, ditransfer di rekening masing-masing. Kayak gitu. Jadi sisa klik tarik uang, ya udah nanti dimasukkan nama banknya, terus nomor rekeningnya, nominal yang mau dilakukan penarikan berapa, kayak gitu. Jadi setelah ditransfer ini bakalan berkurang kalau poin uang teman-teman sudah masuk di rekening, ini bakalan berkurang otomatis kayak gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, saya lanjut. Bagaimana sih cara mengambil orderan di user kayak itu? Nah, ini penting banget nih, karena pertama di sini ada reject route, yang dimana teman-teman ketika ada orderan masuk itu bisa membatalkan atau menolak orderan yang masuk di aplikasi teman-teman. Anggaplah nggak sengaja nih diaktifin, tapi lagi sibuk banget, nggak bisa melakukan penjemputan di user, itu bisa aja kita melakukan penolakan atau reject di aplikasi kayak gitu. Terus ada rutenya kemana, rute awalnya kemana, terus finalnya tujuannya kemana, itu sudah ada semua. Terus ini ada 4 di sini menunjukkan bahwa teman-teman 1 kali masuk orderan itu langsung ada 4 titik lokasi. Nah, itu jadi 4 titik lokasi orderan yang harus dilakukan penjemputan. Nah, itu dengan estimasi poin DTBM itu ada sekitar 732 poin DTBM. Terus estimasi jarak juga ada kayak gitu. Jadi di aplikasi itu bakalan tercantum semua tujuannya kemana, akhir orderan itu kemana, terus jumlah orderan yang masuk dalam 1 kali di aplikasi itu ada berapa kayak itu. Tapi jarang banget sih ada yang nerima orderan 1 itu langsung 1 kayak gitu. Tapi kebanyakan itu langsung 5, 4 kayak gitu, di atas dari 1 lah kayak gitu untuk terima orderannya. Terus sisa di swap atau digeser ke samping kanan aja kayak gitu. Nah, terus tampilannya seperti ini. Setelah digeser bakalan muncul tampilannya seperti ini. Yang tadi saya bilang bahwa teman-teman itu ketika terima 1 orderan itu langsung nerima 4 kayak gitu, bisa 4, bisa 5, bisa lebih kayak gitu, bisa juga 1 kayak gitu, tergantung berapa sih orderan user yang ada di sekitar teman-teman, ada berapa orang yang melakukan order kayak gitu. Nah, warna biru ini adalah titik lokasi teman-teman. Yang warna abu-abu ini adalah
titik orderan Itu yang apa itu? harus dilakukan penjemputan. Nah, Pintu. gitu. Nah, cara penjemputannya seperti Mana pintu? apa? Sisa diklik aja nih yang warna apa namanya? Warna abu-abu. Ini kan warna abu-abu, nanti bakalan berubah warna, entah itu warna merah kalau dibatalin atau warna hijau kalau udah diselesain kayak gitu. Jadi nanti otomatis akan berubah. Nah, setelah teman-teman udah tahu nih ada 4 titik, ya udah sisa diklik yang ini ya. Sisa ini diklik, setelah itu kita mulai. Nah, setelah mulai bakalan muncul tampilannya seperti ini. Nah, muncul tampilannya seperti ini. Yang tadinya ada 4 orderan di sini, itu sisa 1 karena hilang dulu yang satunya. Yang 3-nya itu hilang. Jadi kita fokus ke orderan pertama. Jadi kita penjemputan di orderan pertama. Nah, itu setelah mengklik yang tombol ini, itu otomatis bakalan orderan 2, 3, dan 4 itu bakalan hilang otomatis dan akan fokus ke orderan pertama. Nah, di sini ada kita menyediain fitur chat dan juga fitur telepon, dan ini memudahkan. Fitur ini kami sediakan untuk pelestari atau kolektor untuk komunikasi dengan usernya, di mana teman-teman bisa melakukan fitur chat. Tapi terkadang sih pengalaman itu banyak user itu nggak fokus ke chat kayak gitu yang ada di aplikasi. Jadi biasa kita chat lewat WhatsApp atau telepon lewat WhatsApp kayak gitu. Tapi kalau kita gunakan fitur chat ini, itu ada di aplikasi, itu bisa komunikasi langsung dengan usernya. Terus ada fitur call, tapi fitur call ini menggunakan nomor telepon, jadi pakai seluler lah kayak gitu. Jadi nggak gratis, tapi menggunakan pulsa kayak gitu. Terus ini sudah ada order ID-nya, terus nama usernya, terus di mana sih tempatnya itu udah ada juga di sini. Terus estimasi poinnya itu berapa, ada 252 poin DTBM kayak itu. Terus kalau teman-teman udah sampai di lokasi itu baru bisa di arrive. Tapi kalau belum sampai di lokasi nggak akan bisa kegeser yang ini kayak gitu. Terus kalau kita sudah sampai lokasi, kita nggak dapat informasi dari usernya, ya udah kita bisa batalin aja kayak gitu. Jadi saran saya, sebelum teman-teman masuk ke sampai ke user, itu sebaiknya ketika 2 fitur ini tidak maksimal, itu bisa di telepon lewat WhatsApp aja kayak gitu. Karena biasa kebanyakan orang itu lebih aktif di WhatsApp dibandingkan aplikasi ini, karena kan penjemputan nggak langsung on the spot kan ya. Jadi biasa nunggu sampai beberapa jam dulu baru dapat pelestari. Jadi bisa aja si usernya itu dia nggak merhatiin aplikasi. Jadi bagusnya di telepon lewat WhatsApp atau lewat seluler kayak gitu. Nah, kalau kita udah sampai di lokasi, itu baru bisa di swipe atau digeser ke kanan aja yang warna hijau ini. Oke. Terus, nah, ketika kita sudah sampai di lokasi, itu bakalan muncul semua jenis item yang dimasukkan oleh user. Tampilannya seperti ini, order ID-nya, terus anggaplah si user masukkan 1 jenis nih, pet biru muda sedang. Ini bakalan muncul. Nanti kalau misalnya dia masukin banyak item, bakalan muncul banyak juga nih di sini. Itu anggaplah pet biru muda, ada HDPE, itu bakalan muncul semua di sini. Terus teman-teman itu harus bisa memastikan bahwa barang yang dimasukkan oleh user itu sama dengan barang yang dia punya. Gitu. Jadi untuk memastikan itu, anggaplah si user masukkan 12 item pet biru muda sedang. Tapi pada saat di lokasi, teman-teman kolektor atau pelestari itu memastikan barangnya apakah sesuai atau enggak. Kalau enggak sesuai, itu sisa dilakukan pengurangan barang. Bagaimana sih cara pengurangan barangnya? Ya, teman-teman sisa melakukan atau klik yang tanda kurang ini, atau klik tanda tambah ini. Jadi bisa dikurangi atau bisa ditambahin. Nah, itu. Jadi kalau anggaplah ada 12 item yang dimasukkan oleh si user,
tapi pas sampai di lokasi cuma ada 10, ya udah dikurangi aja 2 jadi sisa 10 kayak gitu. Kesel ya. Kadang kan si usernya cuma iseng-iseng aja atau salah masukin data itu hal yang biasa. Jadi mohon untuk setiap pelestari atau kolektor untuk memastikan lagi barang yang dimasukkan di aplikasi sesuai dengan yang barang yang dia punya. Nah, itu. Terus ada order ID-nya, ada estimasi poin DTBM-nya, ada 252 poin DTBM. Nantinya ini poin yang teman-teman akan lakukan transfer ke user. Nanti user dapat 252 poin. Setelah itu klik selesai atau tombol warna hijau ini. Nah, kalau udah selesai, sisa melakukan penjemputan di orderan kedua. Orderan kedua kayak gini. Nah, tadinya ini kan warna abu-abu nih, warna abu-abu. Terus kita mau nyelesain orderan kedua, otomatis yang ini yang kita harus selesain lagi. Jadi sisa klik aja yang warna abu-abunya ini, kayak itu. Nah, supaya bisa menjemput orderan kedua yang awalnya yang ini warna abu-abu itu langsung berubah jadi warna hijau. Hijau ini menunjukkan bahwa udah selesai dilakukan penjemputan. Terus, nah gimana sih cara membatalkan orderan kedua? Anggaplah teman-teman nih udah mau jemput orderan kedua tapi orangnya nggak ada di lokasi, terus bisa dikatakan orderannya itu orderan fiktif kayak gitu. Itu biasa banget lah kalau di dunia aplikasi kayak gitu. Jadi sisa dibatalin aja orderannya, sisa diklik yang warna merah ini cancel. Setelah cancel terus klik apakah Anda yakin untuk membatalkan orderan, terus ya udah klik aja yes atau ya. Setelah itu masukkan alasan pembatalannya apa, kayak gitu. Pilih aja salah satunya, mungkin lokasi terlalu jauh atau user tidak bisa dihubungi atau orderan fiktif. Nah, itu bisa kita klik aja salah satunya. Nah, setelah diklik itu yang awalnya jadi dari warna abu-abu itu berubah jadi warna merah. Ini menunjukkan bahwa order ini sudah dibatalin oleh pelestari atau kolektor. Jadi berubah warna kayak gitu. Nah, terus lakukan penjemputan di orderan ketiga. Begitu seterusnya kayak gitu untuk menyelesaikan orderan ketiga dan menyelesaikan orderan keempat. Ini bakalan muncul semua kayak gitu. Ya, itu apa itu? Pintu. Nah, setelah kita melakukan penjemputan, anggaplah kita selesaikan 4 titik lokasi, itu kita melakukan penjualan di penjualan ke checkpoint. Ini penjualan di checkpoint atau pengepul. Pertama kita klik menu chart. Kita klik menu chart yang ini. Setelah diklik itu bakal muncul semua jenis itemnya. Terus kita geser aja jual sampah. Setelah itu jual sampahnya, terus pilih nama pengepul, bakalan banyak nama pengepul di sini. Sisa pilih aja pengepul yang paling terdekat itu di mana. Setelah itu sisa klik select. Setelah select bakalan muncul nih pet bening berapa, pet warna berapa, itu bakalan muncul semua di sini. Nah, ini adalah titik pelestari dan juga titik kolektornya. Jadi teman-teman sisa mengikuti jalurnya ini. Jadi titiknya ini udah sesuai kayak gitu. Biasa kan teman-teman udah tahu nih alamatnya di mana, tapi titik lokasinya nggak tahu. Nah, ini bisa digunakan, bisa dilihat di fitur di aplikasi ini kayak gitu. Nah, terus ada estimasi pendapatan, ada 570 poin, sisa dikonfirmasi. Setelah dikonfirmasi, teman-teman akan mendapatkan uang cash langsung sebesar Rp570 dari checkpoint ketika melakukan penyetoran di ke checkpoint untuk menyetor sampah plastik. Nah, tapi sebelum dikonfirmasi itu bakalan muncul barcode nih, barcode. Nah, barcode-nya ini akan teman-teman serahkan ke checkpoint. Nanti checkpoint akan melakukan scan. Nah, setelah di-scan, estimasinya udah keluar, itu teman-teman akan bisa langsung dapat uang cash kayak gitu. Jadi
barcode ini yang teman-teman akan serahkan ke checkpoint untuk checkpoint melakukan scan. Itu untuk barang untuk teman-teman melakukan penjualan sampah plastik. Nah, beda ketika melakukan penjualan melakukan penjualan popok kayak gitu. Jadi di Octopus itu mempunyai dua sistem yang dimana teman-teman ketika melakukan penjualan sampah plastik dan menjual popok itu beda. Bedanya sekitar 10% sampai 20% aja kayak, tapi jalurnya hampir sama. Cuma kalau sampah plastik itu teman-teman langsung dapat uang cash, tapi kalau untuk melakukan penyetoran popok itu mendapatkan poin. Nah, poinnya itu bisa transfer langsung ke rekening kayak gitu. Nah, gimana sih cara untuk melakukan penjualan popok? Nah, ini tadi yang saya jelaskan tuh sampah plastik, melakukan penjualan sampah plastik di checkpoint. Nah, untuk popok namanya Dropbox kayak gitu. Namanya Dropbox untuk popok. Jadi teman-teman sisa milih klik chart juga sama dengan melakukan penjualan sama plastik, sama juga dengan popok. Kita sisa klik chart. Setelah itu pilih yang tulisannya ada Dropbox. Ini untuk popok ya. Jadi pilih yang ada tulisannya Dropbox. Setelah itu sisa klik select. Nah, teman-teman perlu pahami bahwa checkpoint dan Dropbox itu bisa aja dalam satu tempat. Bisa aja checkpoint ini hanya nerima sampah plastik doang, nggak nerima popok. Bisa aja di satu tempat itu nerima popok dan nerima sampah plastik juga. Jadi perlu perlu dicek dulu apakah checkpoint ini atau Dropbox ini nerima dua-duanya atau enggak kayak gitu. Nah, kalau untuk sampah plastik namanya checkpoint, untuk popok itu namanya Dropbox kayak gitu. Jadi ini ada Novi checkpoint dan juga Dropbox Novi. Berarti titik ini itu menerima dua item, menerima sampah plastik dan juga menerima popok. Nah, setelah itu kita klik Dropbox Novi, itu bakalan muncul estimasi ada 800 poin DTBM yang nantinya itu teman-teman bisa dilakukan pencairan, ditransfer di rekening nanti kayak gitu. Jadi poin 800 poin DTBM ini akan masuk ke poin cash di aplikasi teman-teman yang tadi saya jelaskan di earning kayak gitu. Terus setelah itu dikonfirmasi, setelah dikonfirmasi itu titik sama dengan checkpoint, titiknya dari Pelestari ke Dropbox itu udah ada juga semua di sini. Terus nama alamatnya sudah ada juga. Terus kita nih bisa konfirmasi atau kita bisa telepon si checkpointnya atau Dropboxnya untuk memastikan kayak gitu. Terus bakalan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini tuh teman-teman belum bisa scan barcode karena belum ada di lokasi. Kapan bisa scan barcode? Ini ketika teman-teman sudah ada di lokasi. Yang awalnya ini warna abu-abu, itu nanti berubah warna juga kalau teman-teman sudah ada di lokasi. Nah, kalau teman-teman sudah ada di lokasi, tampilannya seperti ini. Nah, kalau teman-teman sudah ada di lokasi, titiknya sudah sama, ini yang awalnya jadi abu-abu, itu berubah jadi warna hijau. Nah, sisa klik ini scan barcode, nanti teman-teman akan tampil di aplikasi seperti ini, fiturnya seperti ini. Jadi teman-teman sisa nge-scan barcode yang ada di checkpoint, yang ada di Dropbox. Jadi kalau untuk popok kita nge-scan barcode. Kalau checkpoint untuk nyetor sama plastik itu kita nyerahin barcode ke checkpoint. Tapi kalau untuk popok itu kita yang nge-scan barcode di Dropbox. Nah, terus ini kalau tampilannya gagal ini kalau salah scan atau jaringannya jelek atau itu bakalan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau sukses itu tampilannya seperti ini. Sukses. Nah, itu ada 800 poin DTBM akan masuk ke earning. Nah, akan bisa dilakukan transfer kayak gitu. Udah selesai. Nah, kira-kira ada